Beijing Automotive Industry Corporation, BAIC, gak cuma menghadirkan mobil off-road yang sangar-sangar untuk pasar Indonesia. Ini buktinya, mereka punya BAIC X552 yang belum ada 1 tahun udah keluar versi barunya. BAIC itu memang baik lah ya. Mereka mendengar keluhan dari konsumen yang banyak nggak suka dengan tulisan Beijing di bonet mobilnya. Sehingga yang mereka lakukan adalah mereka memberikan penyegaran atau facelift kepada model X552 ini. Menariknya, di versi facelift ini justru BAIC menjual X552 dengan harga yang lebih terjangkau. Lantas apakah itu membuat mobil ini jadi lebih layak dipinang? BAIC tadinya memplot harga jual dari X552 ini dengan harga hampir 500 juta. Tapi sekarang tipe termahal dari X552 ini, yaitu Prime, dijual dengan harga 420 jutaan. Yang dulu beli marah nggak sih? BAIC X552 ini masih dijual dalam 2 tipe. Tipe terendah atau yang light, nggak ada panoramic sunroof, nggak ada roof rail, pakai pelek ring 18, pengaturan jok masih manual, terus adasnya juga nggak selengkap tipe termahalnya. Tapi harganya menarik banget deh, cuma 380 juta. Iya sih, dengan mengganti tulisan Beijing menjadi BAIC di depan mobil ini, jadi membuat tampilannya jadi lebih keren secara umum. Karena tuh ngapain ya dipikir-pikir kita naruh nama kota dan ditulis gede di depan mobil kita. Nggak sekalian aja Depok kali ya. Kalau ini kan lebih mantes. Tapi secara umum ini mobil keren teman-teman. Dimensinya bongsor, wheelbase-nya jenjang, gayanya sporty banget. Apalagi ini dengan penggunaan pelek ring 19 dengan desain yang keren dan balutan ban dari Hankook. Jadi cakep tampilannya ya. Keuntungan dari bodi gini tentu bikin mobil jadi akomodatif. Ini bagasinya lega banget loh, mana bisa diekspansi lagi kalau nggak butuh jok baris keduanya. Cuma ya agak kurang tinggi aja sih, karena model atapnya yang landai ke belakang. Tapi ruang kabin baris keduanya masih aman kok, fasilitas di belakang juga oke lah. Nah, yang juga harus diapresiasi adalah build quality-nya yang mantep ini. Joknya enak buat didudukin, materialnya terasa premium, dan warna interiornya cakep lagi. Terus juga ini aura kokpitnya sporty teman-teman. Cakep kelihatannya walaupun minimalis gitu ya, minim tombol-tombol pengaturan sehingga buat kita-kita yang cari mobil dengan pengaturan yang praktis rasanya kurang tepat. Apalagi dengan aura sporty-nya, mobil ini tuh harusnya bisa lebih praktis lah ya. Alih-alih ngasih tombol pengaturan mode berkendara, pengaturan traction control, BAIC justru ngasih tombol atau pengaturan fisik untuk arah headlamp yang nggak penting-penting amat lah ya. Dan semua pengaturan basic di mobil ini dipindahkan semua ke head unitnya. Dimana kalau kita lagi pakai Apple CarPlay kayak gini sekarang itu tuh jadi lebih nggak praktis teman-teman. Karena untuk masuk ke menu utamanya kita harus cari ini menu BAIC. Lalu kita bisa masuk ke pengaturan mobil, misalnya pengaturan AC gitu ya. Tarik dari bawah ke atas. Ini untuk ngatur joknya mau didinginin atau panasin juga dari sini tombolnya kecil, agak susah. Terus kalau kita misalnya mau ngatur pengaturan mobil, kita pilih vehicle setting di sini. Dan ya memang banyak pengaturan nih, tapi kalau kita butuh yang satset, ini nggak praktis. Di sisi lain, fitur di mobil ini lengkap banget kok. ADAS-nya ada, Adaptive Cruise Control ada, walaupun agak ribet sih makanya pakai tuas kayak gini. Dan agak perlu pembiasaan untuk hafalin pengaturannya. Nah, yang harus di-highlight adalah mobil ini tuh hadir dengan fitur keselamatan yang jempolan deh. Airbag-nya lengkap, terus fitur kenyamanannya kayak pendingin atau penghangat jok juga ada. Dan konsol tengah ini juga ada pendinginnya nih. Fitur wireless charging ada, ambient light juga hadir di sini. Lengkap deh ya. Cuma sayang banget deh, ini mobil nggak dibekali dengan pedal shift. Harusnya itu fitur yang sederhana yang bisa membuat kita lebih merasakan potensi dari mesinnya yang mantep ini. Dan asik teman-teman. Ini mesin 1500 cc turbo yang minim turbo lag-nya. Dan BAIC merancang X552 ini dengan tenaga sensornya yang besar. Apalagi hadirnya transmisi 7-speed dual clutch
membuatnya jadi semakin punya potensi untuk kita bersenang-senang. Dan kalau kita mau masuk ke mode sportnya, ini tuas transmisi ketika udah di D, tinggal turun lagi ke bawah nih. Maka masuk ke sport dan wow, kita bisa lebih bersenang-senang dengan mobil ini. Tapi sayang, nggak ada pedal shiftnya, sayang banget. Baik bahkan mengklaim akselerasi mobil ini dari 0 ke 100 km per jam bisa tembus 7,8 detikan loh. Angka yang cukup cepat untuk mobil bongsor kayak gini. Nah, tapi ya ada plus ada minusnya nih. Mobil yang performanya mantap kayak gini pastinya agak berat untuk mengejar efisiensi. Di dalam kota, pas kami tes dapatnya 10-an km per liter. Dan di rute tol dapatnya cuma 14-an km per liter. Sebenarnya not bad, tapi harusnya bisa lebih irit kalau beli mobil di kelas ini. Bicara soal pengendaliannya, ini mobil hadir dengan kesesuaian antara auranya yang sporty dengan rasa berkendaranya. Yes, Baik merancang set suspensi dari X552 ini cukup menengah teman-teman, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga, moderat lah, ada kakunya. Sehingga meskipun mobil ini bodinya bongsor, tapi nyatanya kalau kita pakai bermanuver, kita pakai menikung dalam kecepatan tinggi, ini mobil body rollnya terasa nggak menakutkan. Terus juga mobil ini, ya meskipun karakter suspensinya agak menengah gitu ya, tapi rasanya ketika meredam jalan jelek masih cukup oke lah, jadi nggak yang terlalu mengguncang ke dalam kabin. Penumpang sih masih merasa nyaman pakai mobil ini. Dan mobil ini hadir dengan visibilitas yang baik teman-teman, sehingga meskipun bodinya bongsor untuk kelas mobil ini gitu ya, tapi nyatanya masih cukup oke lah dikendarai dan adaptasinya gampang. Apalagi ada kamera 360 juga untuk memantau objek sekitar, ada ADAS-nya juga. Dan satu hal yang perlu kita apresiasi dari mobil ini untuk masalah pengendalian adalah mobil ini hadir dengan ban yang baik teman-teman, cengkramannya dan minim road noise-nya. Baik memang merancang mobil ini dengan karakter sporty yang kental. Lihat dari model bukaan pintunya aja yang bisa rata bodi gini, tentu bikin kita merasa aerodinamikanya bakal mantap. Belum lagi kalau kita lihat knalpotnya, auranya sangar banget ya. Toh secara performa juga mobil ini mantep kok hitungannya. Cuma ya kalau bisa dikasih pedal shift bisa makin sempurna nih. Kalau harus memilih antara mobil ini atau Chery Omoda 5 atau Jetour Dashing, kalau saya orang yang konservatif, saya akan memilih rasanya mobil garapan Chery Group which is Omoda 5 lebih layak dipertimbangkan. Karena saya sih memikirkan jaringan penjualan, jaringan after sales atau bengkel yang lebih masif. Apalagi kan biasanya mobil kayak gini tuh kita pakai harian, dipakai kerja keras, sehingga dengan adanya jaringan brand yang lebih masif membuat kita lebih tenang. Meskipun mobil ini menarik teman-teman secara desain, secara performa, tapi kira-kira menurut kalian mending yang mana nih? Mending ini atau yang lainnya?